Belajar adalah proses seumur hidup dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan dan mencapai potensi penuh. Yang terakhir, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya dan hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir. Untuk pembahasan malam hari ini, seperti yang Akang Teteh tahu di poster sebelumnya, kita akan membahas tentang membaca dengan makna, meningkatkan pemahaman dan aplikasi bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada penyampaian materi malam hari ini kita akan lebih santai ya Akang Teteh. Akang Teteh bisa bertanya, baik itu di tengah materi atau di akhir materi nantinya. Khawatir kalau misalkan di ujung takut kelupaan atau ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi boleh saya persilahkan kepada Akang Teteh, setiap nanti ada slide yang disampaikan, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Akang Teteh untuk bertanya. Oke, boleh dilanjut lagi? Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu membaca. Menurut para ahli, di sini ada menurut Mr. Tampu Balon, membaca dapat diartikan sebagai pemikiran sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Selanjutnya ada menurut Yunus yang mengartikan bahwa membaca adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan dari beberapa tokoh terkenal yang mengemukakan bahwa pendapatnya mengenai membaca itu sangat luas ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman punya gambaran tersendiri dari apa sih itu membaca atau punya pengertian tersendiri yang mungkin sesuai dengan pengalaman teman-teman sekalian atau Akang Teteh sekalian. Nah, saya akan membahas menurut saya secara garis besar membaca adalah kegiatan yang mana kegiatan tersebut berupa ekspresi diri dalam mencari informasi kayak gitu. Nah, perlu Akang Teteh juga ketahui bahwasannya membaca merupakan bentuk dari literasi. Nyambung kepada poin-poin literasi seperti yang Akang Teteh tahu sebelumnya atau belum tahu, saya izin berbagi ya Akang Teteh mengenai apa saja sih 6 dasar dari literasi. Yang pertama itu ada membaca dan tulis. Membaca akan kita bahas pada malam hari ini. Namun juga selain membaca, literasi juga ada berupa literasi numerik, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, juga literasi budaya. Nah, yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah literasi mengenai membaca dan menulis, kayak gitu teman-teman. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman punya pengertian atau makna dari membaca yang teman-teman dapatkan sesuai dengan pengalaman teman-teman. Misalkan, teman-teman mengartikan bahwa membaca itu adalah sesuatu hal atau hobi yang menyenangkan. Gak ada yang salah teman-teman. Jadi, maksud arti di sini atau pengertian di sini itu hanya gambaran sempit dari beberapa tokoh terkenal yang membuktikan bahwasannya membaca itu banyak sekali pengertiannya atau sudut pandangnya, tergantung dari teman-teman melihat membaca itu dari sudut pandang yang mana. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut aja ya, Kang Teteh. Boleh langsung lanjut lagi? Oke, pentingkah membaca? Di sini saya memberikan sedikit kata-kata. Semakin membaca, kita akan semakin tahu membaca itu penting atau tidak. Nah, dari kata-kata tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya Akang Teteh tidak akan pernah tahu membaca itu penting atau tidak ketika Akang Teteh tidak mencobanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari sudut pandang saya, ketika saya berbicara membaca itu penting, tapi Akang Teteh tidak mencobanya dan tidak mengetahui manfaat dari membaca, maka Akang Teteh tidak akan menganggap kalau membaca itu penting, kayak gitu. Tapi ketika Akang Teteh sudah mencoba, Akang Teteh akan tahu apakah membaca itu sepenting itu dalam kehidupan Akang Teteh atau tidak. Itu tergantung dari sudut pandang Akang Teteh. Tapi saya pribadi mengatakan bahwa membaca itu sangat penting, apalagi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tajuk yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu membaca dengan makna meningkatkan pemahaman dalam aplikasi bacaan
dan aplikasi bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana membaca itu sangat luas sekali jangkauannya, teman-teman atau akan teteh sekalian. Kita juga dapat mendapatkan informasi yang sangat banyak dari membaca. Tak hanya informasi yang didapatkan, tapi juga bekal kecakapan dalam menyelesaikan masalah atau menentukan arah permasalahan yang akan kita bawa, itu bisa kita tentukan dari hasil membaca. Kayak gitu. Sampai sini Akang Teteh bisa mengambil kesimpulan bahwa saya tidak bisa berkata sepihak kalau membaca itu penting atau tidak penting ketika Akang Teteh tidak mencobanya. Nanti mungkin Akang Teteh bisa berbagi pengalaman ketika Akang Teteh telah melakukan membaca, atau mungkin Akang Teteh di sini ada yang sudah rajin membaca, ada yang sering membaca, ada yang bahkan mungkin sudah menerbitkan buku bacaan. Tidak ada yang tidak mungkin ya Akang Teteh. Nah, di situ juga bisa membuktikan bahwa membaca itu penting atau tidak. Seseorang yang rajin membaca dan bahkan sudah menerbitkan buku bacaannya tidak menjamin bahwa dirinya mengatakan membaca itu penting. Jadi membaca itu penting atau tidaknya disesuaikan dengan kebutuhan Akang Teteh dan sudut pandang Akang Teteh mengenai bacaan itu sendiri. Kayak gitu. Boleh lanjut lagi Teh? Manfaat membaca. Sebenarnya manfaat membaca itu banyak sekali ya Akang Teteh. Saya hanya menyebutkan beberapa saja yang mungkin berdasarkan pengalaman saya. Gitu. Yang pertama ada mengurangi kecemasan dan kegunahan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ketika kita cemas, ketika kita dalam keadaan yang membingungkan, dengan kita membaca, kita dapat mengetahui informasi apa saja yang membuat kita cemas. Semisal, kita cemas akan sesuatu penyakit. Kita tidak tahu penyakit tersebut berbahaya atau tidak. Ketika kita membaca, kita mengetahui penyakit tersebut bahaya atau tidak. Kalau kita mengetahui bahaya dari penyakit itu, kita bisa antisipasi sedini mungkin ketika penyakit tersebut belum menyebar. Gitu. Jadi kita akan mengurangi segi kecemasan, atau bahasa anak muda zaman sekarang itu overthinking, kayak gitu teman-teman. Mungkin Akang Teteh juga udah nggak asing lagi dengan kata-kata overthinking yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kita generasi zilenial di zaman sekarang ini. Selanjutnya ada membuat otak berkembang. Jelas sekali ya, Akang Teteh semua, bahwasanya dengan membaca akan membuat otak kita berkembang. Berkembang di sini dari segi pengetahuan, pemahaman, juga kecakapan Akang Teteh mengenai masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Akang Teteh juga mungkin bisa menjadikan membaca sebagai kebutuhan ketika Akang Teteh menemukan masalah dalam kehidupan Akang Teteh, kayak gitu. Nah, maksud berkembang di sini contoh dari hal kecil. Dari sejak Akang Teteh kecil, sebelum masuk SD, Akang Teteh sudah belajar alfabet A, B, C, sampai Z. Sadar gak sadar, Akang Teteh sudah melakukan kegiatan membaca dan menghafal atau literasi, kayak gitu. Nah, Akang Teteh juga dari situ mulai berkembang, mulai dari tadinya hanya satu huruf A, B, sampai bisa satu kata, satu paragraf, satu halaman, bahkan satu buku. Akang Teteh bisa selesaikan ketika Akang Teteh mau berproses dan mau berkembang pada saat belajar membaca. Kayak gitu. Selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan, apalagi meningkatkan pengetahuan. Mungkin ini akan sangat relate dan udah menjadi hal yang bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika membaca akan meningkatkan pengetahuan. Ada banyak sekali pengetahuan yang didapatkan ketika Akang Teteh melakukan kegiatan membaca. Saya percaya kepada Akang Teteh semuanya, di sini banyak yang lebih hebat dari saya, juga banyak yang ilmunya lebih banyak dari saya, yang mungkin sebelumnya Akang Teteh melakukan literasi atau membaca terlebih dahulu ketika Akang Teteh untuk mencari informasi, kayak gitu. Selanjutnya ada membentuk pribadi yang lebih berpikir. Maksud pribadi yang lebih berpikir di sini, ketika Akang Teteh membaca dan mendapatkan informasi, Akang Teteh akan disetting secara otomatis untuk lebih selektif dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang harus dihindari. Karena Akang Teteh mempunyai bekal dari hasil studi Akang Teteh dari membaca, kayak gitu. Nah, Akang Teteh nggak akan pernah tahu ketika Akang Teteh tidak mendapatkan informasi. Informasi tersebut akan didapatkan ketika Akang Teteh mencari.
Mencari yang seperti apa? Mencari di sini dalam konteks membaca. Bisa halnya dalam bentuk literasi. Literasi itu tidak hanya sesempit membaca aja ya, Kang Teteh. Literasi juga termasuk ke membaca, melihat, merasakan, juga eh, ikut serta dalam observasi. Itu juga termasuk ke dalam kegiatan literasi, yang mana dasar dari literasi adalah membaca. Kenapa saya bisa bilang bahwa dasar dari literasi adalah membaca? Ketika Akang Teteh mau berkomunikasi dengan orang lain, ketika terkendala dengan bahasa, Akang Teteh tidak akan mampu berinteraksi atau berkomunikasi ketika Akang Teteh tidak membaca. Sadar gak sadar, ketika Akang Teteh berkomunikasi dengan orang luar negeri, misalkan Akang Teteh kurang menguasai bahasa Inggris, Akang Teteh akan mencari kata-kata yang tidak sesuai atau tidak Akang Teteh pahami. Contohnya di Google Translate atau di kamus yang bentukannya buku. Nah, ketika Akang Teteh tidak bisa membaca atau tidak membaca sebelumnya, Akang Teteh tidak akan menemukan informasi yang Akang Teteh inginkan. Kayak gitu. Mengapa? Karena Akang Teteh tidak mempunyai bekal membaca yang cukup. Selain itu juga, membuat pribadi yang lebih berpikir di sini adalah saat menggunakan sosial media. Akang Teteh akan jauh lebih berpikir mengenai dampak-dampak yang Akang Teteh akan timbulkan, apalagi Akang Teteh sebagai duta inspirasi Indonesia, yang mana secara gamblangnya atau secara orang awam melihatnya, Akang Teteh adalah sosok figur di bidang atau di salah satu aspek inspirasi bagi generasi muda di Indonesia. Jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan saya, kayak gitu. Nah, dari segi ini juga Akang Teteh bisa melihat bahwasannya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk Akang Teteh berkomunikasi dengan orang banyak atau menyebarkan virus-virus inspirasi yang kedepannya akan Akang Teteh lakukan dengan harapan mampu menginspirasi generasi muda untuk lebih baik lagi ke depannya dalam menjadi generasi penerus bangsa. Nah, tentunya hal tersebut juga harus dibekali dengan kemampuan membaca atau kemampuan literasi yang baik. Karena saya percaya edukasi tak semudah hanya berbicara tanpa membawa isi. Edukasi tanpa membawa isi hanyalah sebuah narasi yang tak akan terrealisasi sesuai ekspektasi Akang Teteh. Hal ini dapat Akang Teteh buktikan ketika Akang Teteh menyampaikan suatu materi kepada generasi muda tanpa Akang Teteh mengetahui dasar-dasar dari informasi tersebut atau ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut. Akang Teteh tidak bisa memaksakan kehendak Akang Teteh dengan kehendak generasi muda yang lainnya. Kita di sini hidup berdampingan mulai dari agama, suku, ras, juga dari berbagai macam karakter orang-orang itu sangat unik. Kita tidak bisa mengatakan kalau orang itu berbeda dan aneh, tapi kita harus malah menyebutkan bahwa kepribadian orang itu unik. Akang Teteh tidak bisa mengetahui kepribadian orang tersebut unik ketika Akang Teteh tidak mencari tahu. Nah, dari proses mencari tahu tersebut, Akang Teteh sadar tidak sadar melakukan kegiatan literasi. Literasi simpelnya adalah membaca. Sebelum Akang Teteh melakukan riset kepada orang yang ingin Akang Teteh tahu, Akang Teteh juga terlebih dahulu akan membaca mengenai biodata, kebiasaan, alamat, atau perilaku dari orang yang akan kita cari tahu informasinya, kayak gitu. Selanjutnya ada sebagai penghibur. Sebagai penghibur di sini opsional ya Kang Teteh, karena setiap orang juga mempunyai cara menghibur dirinya yang berbeda-beda. Membaca di sini mungkin membaca secara sempitnya membaca buku bacaan yang mungkin terkesan jadul atau terkesan buluk gitu ya, karena tidak sesuai dengan generasi kita yang serba digital kayak gitu. Nah, tapi membaca di sini juga sebagai penghibur bisa kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari, utamanya saat menggunakan media sosial. Sadar gak sadar, Akang Teteh akan tertawa ketika menggunakan sosial media seperti TikTok atau Instagram dan membaca kolom komentar, ada bacaan yang menggelitik yang mungkin lucu bagi Akang Teteh. Akang Teteh akan terhibur di situ. Hal kecil dari hanya komentar orang-orang random di media sosial. Akang Teteh tidak akan mengetahui hal tersebut lucu atau tidak ketika Akang Teteh tidak membaca kayak gitu, atau membaca takarir atau caption dari teman-teman Akang Teteh di jejaring sosial kayak gitu. Nah, harapan saya ketika terjadinya
proses tersebut Akang Teteh bisa memilah nih mana hal yang harus disampaikan atau tidak, apalagi posisi Akang Teteh sekarang sebagai figur bagi generasi muda yang harapan ke depannya mampu mengajak generasi muda yang lainnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Gitu Akang Teteh. Sebagai penghibur di sini opsional ya, karena hiburannya beda-beda. Mungkin Akang Teteh yang lebih suka membaca berbentuk buku atau lebih terhibur dengan bentuk buku, ya mangga, itu mungkin hiburan Akang Teteh di situ. Tapi misalkan Akang Teteh membantah, bagi saya membaca tidak menghibur karena membosankan. Tapi Akang Teteh harus sadar seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, bahwa membaca caption juga termasuk kegiatan membaca. Kayak gitu. Nah, itu contoh kecil dari kegiatan membaca. Selanjutnya ada meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat di sini juga kembali lagi ke kemampuan kita ya, Kang Teteh. Karena meningkatkan daya ingat di sini tergantung kepada cara kita menerima informasi. Mungkin bagi teman-teman atau Akang Teteh sekalian bisa mengingat suatu informasi hanya dengan satu kali membaca, atau dua kali membaca, tiga kali membaca, atau bahkan ada Akang Teteh yang harus membaca berpuluh-puluh kali supaya Akang Teteh bisa mengingat informasi yang ada di buku bacaan tersebut atau di bacaan tersebut. Nah, untuk meningkatkan daya ingat bisa disesuaikan dengan kemampuan Akang Teteh semuanya ya. Kayak gitu. Boleh dilanjut lagi, Teh? Oke, selanjutnya ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak contohnya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Akang Teteh dan juga pengalaman Akang Teteh. Cuman saya di sini membaginya menjadi dua, bukan berarti menyempitkan ya, tapi merangkum supaya pembahasan pada malam hari ini tidak terlalu panjang. Khawatir juga waktu yang disediakan tidak tidak begitu banyak dan mungkin Akang Teteh juga harus istirahat ya, karena bahasan dari membaca itu sangat luas dan sangat banyak dan tidak akan selesai hanya disampaikan dalam 1 jam atau 2 jam saja kayak gitu. Nah, saya di sini membaginya ke dalam dua submateri, yaitu ada pengetahuan dan kecakapan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengetahuan. Apa sih itu pengetahuan? Maksud pengetahuan di sini adalah menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau Akang Teteh tadi, di awal saya sampaikan bahwasannya manfaat dari kegiatan membaca adalah menambah pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saat menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Contoh kecil dari masalah media sosial yang mungkin sangat rentan sekali, sangat dekat sekali hubungannya dengan kita selaku generasi muda. Di media sosial banyak sekali permasalahan, mulai dari konflik, mulai dari adu domba, atau juga dari hujatan-hujatan netizen, atau dari komentar-komentar yang kurang berkenan buat Akang Teteh atau figur yang lainnya, yang secara nggak sadar Akang Teteh banyak belajar dari hal tersebut. Kayak gitu, misalkan ada public figure yang melakukan kesalahan dari cara dia berbicara atau cara berpakaian atau cara bertingkah laku, Akang Teteh bisa belajar dari hal tersebut, yang mana hal tersebut juga akan menjadikan pengetahuan bagi Akang Teteh untuk tidak melakukan hal tersebut ketika Akang Teteh tidak mau dikenai sanksi sosial gitu. Selanjutnya juga dalam menyelesaikan masalah, contoh kecil saat Akang Teteh sakit. Akang Teteh, kenapa saya di sini menyambungkannya dengan mungkin Akang Teteh heran atau kenapa sih yang dibahasnya mengenai kesehatan kayak gitu? Karena sebetulnya saya juga mahasiswa kesehatan dan trida saya atau program saya pada saat di provinsi itu adalah literasi kesehatan. Sekalian saya juga mengajak kepada Akang Teteh untuk bersama-sama menggunakan media sosial secara sehat kayak gitu. Karena sehat yang saya pahami bukan hanya sehat secara lahiriah atau secara batiniah, tapi sehat saat menggunakan segala sesuatu kayak gitu. Nah, maksud pengetahuan di sini ketika Akang Teteh sakit, Akang Teteh tidak mengetahui obat apa yang harus dimakan Akang Teteh atau hal apa yang harus dihindari Akang Teteh untuk menghindari penyakit tersebut. Dengan membaca, Akang Teteh mampu menyelesaikan masalah tersebut atau masalah sakit tersebut dengan pengetahuan yang Akang Teteh dapatkan dari hasil membaca. Kayak misalkan demam. Contoh kecil masyarakat banyak yang keliru kalau misalkan demam itu menggunakan bawang merah untuk
meredakannya. Itu benar gak sih? Ada yang bilang itu hoax, ada yang bilang itu benar dan telah dibuktikan. Nah, ketika Akang Teteh melakukan riset dan membaca, Akang Teteh bisa mengetahui bahwasannya bawang merah ternyata memang berkhasiat untuk menurunkan panas. Itu contoh kecil dari menyelesaikan masalah di bidang atau di kehidupan sehari-hari. Atau menyelesaikan masalah di sini adalah dalam bentuk ujian. Akang Teteh di sini ada yang kuliah atau masih sekolah atau mungkin sudah bekerja dan lain sebagainya. Ketika Akang Teteh dihadapkan dengan ujian atau soal-soal saat ujian, itu juga termasuk masalah karena Akang Teteh harus menyelesaikan masalah tersebut antara menyelesaikannya dengan benar atau salah. Maksud salah di sini Akang Teteh menjawab pertanyaan tersebut secara benar atau salah. Ketika Akang Teteh mengetahui pengetahuan dan sebelumnya belajar dari hasil membaca, Akang Teteh mampu menyelesaikan masalah tersebut secara benar, gitu. Itu contoh kecilnya ya. Itu bisa disesuaikan. Misalkan Akang Teteh punya masalah di rumah atau Akang Teteh punya masalah tentang kesehatan mental Akang Teteh sebagai generasi zilenial. Akang Teteh bisa mencari informasinya dari hasil membaca Akang Teteh yang otomatis akan menambah pengetahuan. Selanjutnya yang kedua adalah kecakapan. Nah, kecakapan yang dimaksud adalah kemampuan Akang Teteh saat berkomunikasi atau menyampaikan isi maksud tujuan dari Akang Teteh yang akan disampaikan kepada orang lain. Kayak gitu. Contoh kecilnya, Akang Teteh akan menyampaikan suatu program kepada masyarakat banyak. Akang Teteh saya percaya selaku figur di bidang inspirasi atau yang telah dinobatkan sebagai Duta Inspirasi Indonesia yang mana tersebar dari seluruh Indonesia tentunya melalui tahapan yang amat sangat banyak juga tahap seleksi yang sangat panjang kayak gitu. Saya yakin Akang Teteh di sini juga Akang Teteh yang awalnya didapatkan atau dipilih berdasarkan hasil seleksi yang panjang juga serius kayak gitu. Jadi untuk masalah kecakapan, saya percaya kepada Kang Teteh. Kang Teteh memiliki kemampuan kecakapan yang sangat baik gitu. Bahkan mungkin di sini ada yang lebih dari saya, banyak saya percaya bahwa Kang Teteh jauh lebih hebat dari saya kayak gitu. Selanjutnya juga dari model kecakapan ini, Kang Teteh juga bisa menjadi salah satu influence kayak gitu. Influence di sini sebagai motor penggerak bagi teman-teman semua atau teman-teman Akang Teteh atau masyarakat di Akang Teteh untuk melakukan perubahan secara nyata. Nah, Akang Teteh bisa dipercayai atau bisa divalidasi kalau Akang Teteh adalah seorang duta inspirasi Indonesia ketika Akang Teteh memiliki bekal kecakapan yang cukup kayak gitu. Atau secara sederhananya, kecakapan ini disebut dengan bicara publik atau Akang Teteh masih belum familiar dengan kata-katanya, kita sebut dengan public speaking. Kayak gitu. Public speaking di sini itu merupakan salah satu bentuk dari kecakapan. Gitu. Kecakapan yang dimaksud juga nggak sesempit hanya public speaking. Kalau Akang Teteh mengartikan kalau kecakapan yang dimaksud hanya sebatas public speaking, no. Ya, itu kurang tepat kayak gitu karena kecakapan itu sangat luas sekali jangkauannya. Nah, komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang interaktif. Nah, Akang Teteh mampu berkomunikasi secara baik atau interaktif dengan lawan bicara Akang Teteh ketika Akang Teteh memiliki bekal pengetahuan yang cukup, yang nyambung kayak gitu kasarnya. Nah, itu juga sejalan dengan contoh penerapan di poin pertama, yaitu pengetahuan. Nah, ketika Akang Teteh mempunyai pengetahuan yang cukup, Akang Teteh bisa menyampaikan informasi yang sangat jelas dan yakin kepada halayak banyak. Atau pepatah mengatakan, jangan sampai kita seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Bukan berarti Akang Teteh yang memiliki kecakapan yang bagus, itu gak apa-apa lah, jadi bekali dengan pengetahuan yang cukup juga. Itu sudah cukup. Ternyata tidak ya Akang Teteh. Karena semakin kita tahu, semakin kita mencoba, semakin kita banyak berlatih dan banyak menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, kita akan ada di tahap di mana kita akan kurang sama yang namanya pengetahuan. Kayak gitu. Nah, saya harap Akang Teteh bisa mengimplementasikan membaca dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah pengetahuan, juga melatih kecakapan Akang Teteh semuanya. Maksud saya di sini bukan saya sebagai figur di bidang literasi atau figur di bidang membaca yang mungkin bagi Akang Teteh beranggapan Akang ini mah berbicara karena
sebagai duta baca. Tapi saya harap Akang Teteh menerapkannya sebagai Akang Teteh. Di sini saya juga menerapkannya sebagai seorang Miftah, bukan sebagai duta baca. Nah, saya juga harap Akang Teteh menerapkan membaca sebagai Akang Teteh pribadi, bukan sebagai duta inspirasi kayak gitu. Karena khawatirnya ketika Akang Teteh menjadikan kegiatan membaca sebagai kebutuhan formalitas Akang Teteh sebagai anggota dari suatu organisasi, ketika Akang Teteh sudah tidak menjadi dari anggota tersebut atau sudah demisioner, Akang Teteh tidak membutuhkan lagi kegiatan membaca. Berbeda halnya ketika Akang Teteh menjadikan literasi atau membaca sebagai kebutuhan pribadi Akang Teteh mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan yang jangkanya sangat panjang, juga dalam keadaan apapun, kayak gitu. Nah, kegiatan membaca dari hal kecil juga Akang Teteh bisa terapkan seperti penggunaan media sosial seperti yang tadi di WhatsApp atau di Instastory, apalagi mungkin teknis Akang Teteh sekalian secara online kayak gitu. Akang Teteh bisa menggunakan kemampuan Akang Teteh saat membaca melalui cara Akang Teteh bercakap-cakap atau menggunakan kemampuan kecakapan Akang Teteh saat berinteraksi baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Kayak gitu. Nah, kegiatan membaca juga bisa Akang Teteh terapkan selain dalam kehidupan sehari-hari di bidang dunia nyata dan juga bisa diterapkan di bidang dunia maya kayak gitu. Karena dunia maya itu sangat sensitif sekali Akang Teteh. Seperti yang Akang Teteh tahu, Akang Teteh mungkin udah nggak asing lagi sama yang namanya hoax atau hujatan atau ujaran kebencian dan lain sebagainya di media sosial yang mungkin sebagai figur Akang Teteh bisa memberikan contoh kepada teman-temannya untuk bersama-sama menuju perubahan Indonesia yang sehat dalam menggunakan media sosial dan sehat saat berkomunikasi kayak gitu. Nah, membaca di sini juga Akang Teteh bisa terapkan pada saat Akang Teteh melakukan komunikasi. Sadar gak sadar Akang Teteh ketika berkomunikasi Akang Teteh akan membaca lawan bicara Akang Teteh apakah menerima informasi yang Akang Teteh sampaikan atau tidak. Pokoknya kegiatan membaca tuh harus berdasarkan pengalaman kayak gitu Akang Teteh. Saya sama sekali tidak bisa memaksakan Akang Teteh dan tidak bisa berkata kalau membaca itu sangat penting kayak gitu. Karena itu hanya sebagai sudut pandang pribadi saya. Kalau Akang Teteh tanya tanggapan pribadi saya mengenai membaca, saya akan bilang kalau membaca itu sangat penting kayak gitu karena saya sudah mencobanya dan saya sudah mendapatkan kehidupan sehari-hari bahwasannya membaca itu membawa dampak perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Membaca juga menentukan arah karir saya, membaca juga menentukan karir seperti apa ke depannya yang saya akan tentukan. Nah, harapan saya ketika Akang Teteh bergabung di Duta Inspirasi Indonesia ini, Akang Teteh bisa menerapkan kegiatan membaca dalam hal apapun. Ya gitu. Boleh dilanjut lagi? Skill. Mungkin kita udah nggak asing lagi apa yang dimaksud dengan skill. Skill adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau keterampilan yang bisa merupakan hal yang sederhana yang seperti merapikan tempat tidur sehingga yang kompleks seperti memainkan alat musik. Kombinasi skill adalah hal yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Jadi skill ini perlu kita miliki karena dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah proses kita dalam berkehidupan, kita harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan itu dibarengi dengan keterampilan. Jadi setelah kita memiliki skill, kita harus punya keterampilan untuk bisa memahirkan apa yang kita dapat, gitu. Lalu, skill juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan yang spesifik yang saat ini kita butuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi kompetensinya adalah kombinasi antara skill karakter dan perilaku untuk bisa menjalankan sebuah profesi dengan efektif. Nah, selanjutnya, baik, tentu kita di sini ada rumusan masalah. Jadi di sini saya udah simpulkan dua rumusan masalah.
bagaimana menemukan skill yang baru dan bagaimana meningkatkan skill yang lama sesuai dengan materi kita pada hari ini. Recording in Oke, progress. lanjut. Next. Nah, kenapa kita perlu skill? Itu yang pertanyaannya. Itu yang pertanyaan yang paling fiktif sekarang ini, kenapa kita perlu skill? Jadi jawabannya ialah selain memperoleh nilai yang tinggi, mempunyai suatu keahlian atau skill pun dapat menjadikan suatu kelebihan yang ada pada diri sendiri. Karena belum tentu orang lain memiliki kemampuan yang sama dengan apa yang kita bisa sekarang. Dengan skill tersebutlah kita dapat menghasilkan sesuatu dan pencapaian yang kita harapkan. Jadi skill ini perlu kita miliki supaya kita ke depannya itu ada hal yang kita hasilkan. Maka dari itu beberapa penyampaian sudah saya paparkan. Yang pertama, jika kita ingin hidup kita jadi berarti, bangunlah mimpi. Bangunlah mimpi, targetkan sesuatu, tapi harus dibarengi juga dengan skill dan kemampuan. Karena itu tidak akan bisa tercapai jika kita tidak memiliki skill. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan skill. Belajar skill membuat kamu mempunyai banyak pilihan. Kamu bisa memperoleh skill set dengan opsi pekerjaan yang kamu miliki atau beragam. Jadi begini, dari kecil mungkin kita senang menggambar, gitu. Kita dari kecil senang menggambar. Jadi sampai besar itu udah senang menggambar aja. Nah, berarti dari situ sudah tertanam di dalam diri kita, kita sudah punya skill kita menggambar. Lalu bagaimana cara meningkatkannya? Cara meningkatkannya kita buat suatu karya seni, lalu kita pasarkan. Nah, di zaman sekarang ini kan sudah nggak susah buat memasarkan sesuatu. Contohnya, kita bisa menggambar atau kita bisa membuat logo, kita pasarkan ke media sosial. Nah, itu sebuah penghasilan. Nah, dari penghasilan tadi, barulah kita bisa membangun mimpi-mimpi kita. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana menemukan skill yang baru? Nah, kalau tadi rasanya kita sudah memiliki skill yang lama, mungkin dari kecil kita udah memang senang menggambar. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kita menemukan skill yang baru? Untuk menemukan skill yang baru, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Nah, di sini ada kurang lebih empat langkah. Yang pertama, evaluasi minat. Jadi, minat kita tadi harus kita tumbuhkan dulu ketika kita ingin mendapatkan skill yang baru. Apa minat kita tadi? Jadi, sesuatu yang kita senangin tadi, itu bisa menjadikan kita ahli di dalam bidang itu. Dan setelah kita memiliki minat, lalu kita harus melakukan riset. Riset ini seperti apa? Riset ini seperti penelitian. Nah, jika kita ingin ingin memilih skill yang kita milih, yang ingin kita bangun, kita harus riset terlebih dahulu. Impact ke depannya untuk saya itu apa gitu loh. Nah, kalau memang impact itu evaluasinya setelah riset itu bagus untuk diri kita, nah kita harus perjuangkan, harus tekuni gitu loh. Lalu selanjutnya apa? Bergabung dengan komunitas. Temukan komunitas atau forum online yang berkaitan dengan skill yang ingin Anda pelajari. Nah, sama yang ada di sini juga ini udah termasuk gimana cara kita untuk menemukan skill yang baru, karena nanti kita akan banyak bahas tentang sesuatu yang mungkin teman-teman semua di sini belum tahu, atau yang sudah tahu bisa lebih paham lagi gitu. Jadi bergabung dengan komunitas ini apa artinya? Kita perlu referensi, kita perlu belajar. Jadi ketika kita ingin mempelajari sesuatu dan itu akan kita jadikan sebuah skill, kita harus belajar di situ. Nah, yang selanjutnya tadi terus ketika sudah dapat semuanya baru terus belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti belajar skill dan teknologi, terus berkembang karena skill dan teknologi itu harus dibarengi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana meningkatkan skill yang lama? Untuk meningkatkan skill yang sudah kita miliki, kita dapat mengikuti langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan yang spesifik. Maksudnya di sini adalah tentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan skill Anda. Misalnya, Anda dapat menargetkan untuk mencapai tingkat kemahiran tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan beberapa proyek. Nah, kita simpulkan seperti yang menggambar tadi.
Nah, setelah kita mungkin bisa menguasai pasar di media, gambar kita bisa dijual dan ada investor atau ada yang ingin membeli gambar kita sanggup nggak untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini tadi. Nah, kalau misalnya kita sanggup, kita kerjakan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tadi, kita dapat mampu untuk meningkatkan skill kita yang lama. Karena apa? Karena kita sudah punya jam terbang nantinya. Begitu. Setelah itu berlatih secara teratur. Nah, untuk meningkatkan skill yang lama ini, kita harus lebih banyak berlatih secara teratur. Jadi tidak bisa hanya sekedar dikerjakan sekali, habis itu ditinggalkan, tidak bisa. Dia konsepnya begini, dia walaupun sedikit tapi setiap hari dikerjakan. Nah, jadi lama-lama nanti semakin membaik. Dah. Setelah itu yang ketiga, cara umpan balik. Mintalah umpan umpan balik kepada orang lain yang lebih ahli. Nah, jadi kita perlu juga konsultasi kepada orang yang lebih ahli dan lebih paham dari kita. Nah, kita curi ilmunya, kita pelajari bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan yang lama kita. Setelah itu keluarkan diri dari zona nyaman. Maksudnya gimana? Nah, kita tidak bisa juga hanya tetap di zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena tentang diri Anda sendiri dengan proyek-proyek yang lebih rumit dari situ, jadi kita harus berani ambil resiko. Jadi konsepnya ialah kalau kita tidak berani ngambil resiko dalam sebuah pekerjaan, nah kita nggak akan maju nantinya. Jadi kesimpulannya, meningkatkan skill yang sudah ada membutuhkan komitmen, dedikasi, dan upaya berkelanjutan. Tetaplah termotivasi, bersabarlah, dan tetap fokus pada tujuan kita masing-masing. Ya, oke. Selanjutnya. Next. Halo. Oke. Selanjutnya, bagaimana konsisten dalam meningkatkan skill yang lama? Nah, di slide yang selanjutnya ini adalah treatment atau cara kita, bagaimana caranya kita meningkatkan skill kita yang lama. Ada tiga cara. Ada tiga cara. Yang pertama itu tetapkan jadwal rutin. Jadi jadwal rutin ini berupa jadwal tetap untuk melatih diri kita supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita miliki itu tidak terhenti. Jadi fokus kita itu bagaimana caranya membuat kita lebih terus berkembang. Nah, setelah itu yang nomor dua, memotivasi diri. Memotivasi diri ini seperti apa? Jadi temukan sumber motivasi internal yang kuat untuk terus-menerus meningkatkan skill. Jadi contohnya begini, semua orang itu pasti memiliki kadar gagalnya masing-masing. Itu sudah pasti. Nah, jadi maka dari itu, selagi masih muda, habiskanlah kadar gagal tadi. Teruslah motivasi diri, temukan inspirator sendiri. Siapa yang menjadi inspirator dalam diri kita? Gitu. Jadi ketika kita drop, kita down dalam situasi dan keadaan, kita beranggapan dunia ini nggak ada buat kita ada satu orang yang kita lihat, yang membuat kita lebih semangat lagi. Gitu. Jadi perlu memotivasi diri. Setelah itu, temukan metode pembelajaran efektif. Nah, setelah kita motivasi diri, kita temukan metode pembelajaran yang efektif. Setiap orang memiliki metode pembelajaran beda-beda, tidak sama semuanya, tapi kita harus cari yang efektif supaya kita bisa meningkatkan skill yang lama kita. Oke, selanjutnya. Nah, lanjut. Ini bagaimana konsisten dalam meningkatkan skill yang baru. Nah, kalau skill yang lama sudah kita dapati, yang jadi PR selanjutnya ialah bagaimana kita harus konsisten dalam meningkatkan skill yang baru. Nah, yang pertama, jagalah motivasi atau jaga motivasi. Carilah sumber motivasi yang kuat untuk tetap fokus dan konsisten dalam mengembangkan skill yang baru. Kenapa perlu kita jaga motivasi? Supaya ketika nanti yang kita punya itu tidak sesuai lagi dengan apa yang kita inginkan, kita harus tetap termotivasi dan konsisten akan terus ada di bidang itu. Jadi tidak akan pernah lari dari jalur. Jadi maka dari itu saya sarankan juga kepada teman-teman semuanya, baik yang sedang mungkin lagi proses perkuliahan atau apa, tetap semangat. Kalau lagi gagal, lagi drop out, tetap semangat gitu loh.
capek boleh, tapi nyerah jangan, gitu ya. Selanjutnya bertanggung jawab kepada diri sendiri, buat sistem akuntabilitas untuk tetap konsisten dalam meningkatkan skill yang baru. Jadi ketika kita sudah memiliki skill yang baru, kita harus konsisten, kita harus berkembang, terima masukan dari orang lain dan terima kritikan dari orang lain, karena itu membuat kita maju terus ke depan. Baik, lanjut. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir, yang mungkin yang terakhir ya, 10-11. Simpulan dan saran. Simpulannya, menemukan skill yang baru untuk meningkatkan skill yang lama memerlukan langkah-langkah. Di sini dibentuk ada 3 langkah, ada 3. Yang pertama, menemukan skill yang baru kita perlu evaluasi dan ketertarikan pribadi, identifikasi kebutuhan pasar. Jadi maksudnya di sini menemukan skill yang baru, kita harus memiliki evaluasi minatnya dulu. Jadi kalau kita mau ada pengembangan di dalam diri kita harus temukan dulu minat kita itu kemana, gitu loh. Dan setelah itu untuk meningkatkan skill yang lama kita harus evaluasi. Nah kalau tadi untuk skill baru kita evaluasi minat. Nah ini yang untuk skill yang lama kita harus mengerjakan evaluasi kelemahan. Kenapa? Karena ketika kita ingin meningkatkan sesuatu, meningkatkan sebuah perkembangan, nah kita harus evaluasi dulu ini kelemahannya di mana supaya bisa lebih meningkat. Oke. Yang terakhir itu dalam kedua kasus tersebut kita intinya adalah tetap terjadwal, jaga motivasi dan temukan metode pembelajaran yang efektif. Bersabarlah terus mencari tantangan baru dan bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Oke, yang terakhir boleh. Terima kasih. Ada 3 quotes yang saya petik dalam pertemuan kita pada malam hari. Belajar adalah proses seumur hidup dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan dan mencapai potensi penuh. Yang terakhir, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya dan hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir.